Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah di responsi resep kelas 11. Hari ini kita akan membahas seri 5, resep 2, 3, dan 4. Kenapa tidak ada resep satunya, Bu? Karena akan kita bahas khusus untuk resep 1. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek di sini resepnya. Ini nanti kita bahas sendiri ya. Hari ini kita bahas resep 2, 3, dan 4. Resep 2 kita lihat bikin kapsul. Resep 3-nya larutan ya, larutan untuk obat cuci hidung. Oke. Yang keempatnya itu adalah mau bikin salep. Oke, langsung saja. Untuk resep yang kedua, kita lihat di sini. Untuk kelengkapan resep, silakan saja dicari sendiri ya, mana yang belum lengkap. Oke. Terus kita lihat di sini ada antalgin 250 mg, ada kofein 50 mg, teofilinnya 100 mg, Misovac Pulv DTD numero 10. Campur dan buatlah serbuk, kalikan dosisnya sebanyak 10. Dain kapsul, berikan dalam bentuk kapsul. Oke. Signanya adalah SOS. SOS itu singkatan dari si opposite. Di sini sudah Ibu tulis ya. Si opposite artinya adalah bila perlu. Oke. Bila perlu. Jadi si opposite ini artinya bila perlu. Nah, sedangkan di sini kamu lihat deh, signanya cuma signa SOS 1. Bila perlu 1 kapsul berarti maksudnya kan. 1 bila perlu 1 kapsul. Nah, kalau dia misalnya dia perlu obatnya dia minum 1. Kalau dia merasa dia perlu terus sehari 10 kali bagaimana? Berarti dia minum 10 gitu. Nah, hal inilah yang tidak mungkin, khawatirnya nanti overdosis. Maka setiap kamu ketemu dengan si opposite gitu ya, yang bila perlu, jika perlu gitu ya artinya, maka kamu harus tanyakan ini, usul ini. Ibu, saya usul maksimal pemakaian dalam 1 harinya berapa gitu ya. Jadi kamu tahu, oh pasien ini minumnya kalau perlu 1 kapsul, tapi sehari itu paling banyak berapa, maka harus tanya maksimal pemakaian dalam 1 hari. Jadi kalau ada SOS itu tanya, dikasih sama pengawasnya, misalnya dikasihnya berapa, dikasihnya misal terdedi ya, berarti 3 kali, paling banyak 3 kali ya, maka nanti mempengaruhi signa. Oke, berarti signanya nanti tinggal ditambahkan bila perlu 1 kapsul, maksimal pemakaian 3 kali sehari gitu ya. Oke, kita lanjutkan di perhitungan. Semuanya DTD numero 10, berarti semua dikali 10. Hasilnya sudah, antalginnya 2500 mg. Berarti berapa 2500 mg? Ya, 2,5. Kofeinnya 500 mg. Ya. Terus teofilinnya 100 mg dikali 10, 1000 mg. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke perhitungan TM. Kofein dan teofilin dua-duanya sama-sama ber-TM. Sama-sama ber-TM. Nah, tetapi nanti kita harus ada TM gabungan untuk kofein dan teofilin. Kalau di kelas 10 kan udah pernah ya kemarin ya, karena sama-sama golongan narkotika, kerjanya searah, kerjanya sama gitu ya, di tempat yang sama, searah khasiatnya, maka ada TM gabungan. Nah, di sini di resep ini, seri 5 resep 2 juga seperti itu. Kofein dan teofilin sama-sama memiliki gugosantin. Ya, sama-sama memiliki gugosantin, kerjanya searah. Maksudnya kerjanya sama gitu khasiatnya.
Maka tidak hanya dihitung DM persatuan saja, tidak hanya DM kafein atau DM teofilin saja, tetapi bagaimana kalau mereka digabung, apakah DM-nya melampaui batas normal atau tidak, atau melampaui batas yang dibolehkan atau tidak, gitu ya. Maka ada TM gabungan. Oke, untuk perhitungan TM-nya seperti biasa satu-satu dulu ya. Jadi di sini kita hitung TM kafein dulu. Usianya juga kan tadi belum ada ya di resep, jadi silakan tanya. Kalau di contoh ini adalah usianya 17 tahun. Sini. Siapa saya 17 tahun. Jadi TM kafeinnya itu satu kali pakainya 500 mg, satu harinya 1,5 gram. Oke. Sedangkan pemakaiannya berapa tadi di resep? 50 mg. Ya, di resep kita lihat. Di resep satu kali pakainya 50 mg. Oke, berarti silahkan dulu tentukan DM untuk 17 tahun. Pakai rumus N per 20 dikali TM dewasa. Ketemu ya ini dan ini. Kalau sudah silahkan hitung dosis pakainya. Dosis pakai lihatnya di resep, satu kali pakainya 50 mg. Tadi kan kita lihat di sini. Nah, ini tergantung. Kalau kamu tadi dikasih maksimal pemakaiannya 3 kali sehari, maka satu harinya 3 dikali 50 mg. Berarti 150 mg ini ya. Nah, kalau misalnya sama pengawasnya, kamu nanya kan, Bu, saya ACC maksimal pemakaian seharinya berapa? Dikasihnya pengawasnya Kite Dedie. Kita itu artinya quatuor. 4 kali. Jadi kalau dikasih sama pengawasnya kita atau 4 kali, maka di sininya nanti bukan dikali 3, tapi dikali 4. Jadi tergantung tadi kalian usul. Ya, kalau usulnya dikasihnya 2 kali, BD kan artinya bis dedie. Ya kan, bis dedie artinya 2 kali. Gitu. Nah, berarti di sini dikali 2, bukan dikali 3. Ya. Oke, sudah. Jadi karena ini tadi kamu usul dikasih 3 kali, maka 3 kali 50 mg, 150 mg. Sudah. Ketemu, tinggal nanti kamu perbandingkan saja DP dan DM-nya. Seperti ini. Oke, ketemu di sini kalau untuk usia 17 tahun 11,76%, 11,76%. Tergantung nanti pengawas ngasih kamu usia, ya. Dan DM teofilin juga seperti itu. Oke ya, cari dulu dosisnya 500 mg, satu harinya 1 gram. DM 17 tahunnya sekian. Satu kali pakainya berapa di sini tadi di resep 100 mg. Satu harinya berarti tadi karena dikasih TRDDE, maka dikali 3 dan seterusnya. Nah, di sini ketemu untuk perbandingan DP per DM teofilinnya satu kali pakainya 23,53%. Satu harinya 35,29%. Nah, nanti karena ada TM gabungan, jadi silakan digabungkan. Sini, lihat ya. Ini TM gabungannya. Misalnya satu kali pakainya 11,76% untuk kafein ditambah satu kali pakainya teofilin 23,53, ketemu 35,29% ini. Terus satu harinya 11,76% ditambah teofilin 35,29, ketemu 47. Masih aman nggak? Masih aman. Kenapa aman? Masih di bawah 80%. Oke, lanjut. Kita lanjutkan, sudah ya. Nama latin dari antalgin adalah metampiron. Nih. Metampironum. Kofeinum, teofilinum. Bebas, keras. Oke. Ya, udah. Khasiatnya ternyata analgetik, antipiretik dan lain sebagainya. Ya, teofilin ini spasmolitik, terus spasmolitik bronkial ya. Kofein itu adalah stimulan SP, bisa juga untuk kardiotonik, penguat jantung. Ya. Udah. Di sini kita lihat untuk teknik pembuatannya seperti biasa. Karena serbuknya lebih dari 1 ya, maksudnya metampiron, kofein, dan teofilin, silakan aja masukkan.
Kofein. Kalau di sini silakan kofein dulu, tambahkan teofilin, tambahkan metampiron. Ya, biasanya memang dimulai dari serbuk yang paling kecil masanya. Lalu karena kita mau bikin kapsul, berarti ingat timbang seluruh serbuk. Ya. Untuk menentukan bobot rata-rata satu kapsul. Berapa? Misalnya ketemu nih kira-kira kan ini sekitar 3-4 gram ini ya. Berarti kira-kira ini sekitar 0,4. 4 gram, gak jauh-jauh dari 4 gram ini harusnya ya. Karena ini kan 2,5 tambah 0,5 3 tambah 1 4. Harusnya sekitar 4 gram dibagi 10 sekitar 0,4. Tuh. Nah, sudah nanti tinggal kayak bikin kapsul biasa. Serbuknya dibagi 2, dibagi dulu 5 ya kan? Baru dimasukkan ke dalam cangkang kapsul nomor berapa nih? Tadi ya. Tutup, bersihkan, masukkan ke dalam pot plastik beretiket. Ingat ketika menutupnya sampai bunyi klek ya. Dan dibersihkannya jangan satu-satu, kumpulin dulu sampai 10. Terus dibersihkan pakai kain flanel. Ya. Oke, baru masukkan ke dalam pot plastik. Oke, nggak usah disusun-susun. Silakan masukkan saja ke dalam pot plastik, sembari dihitung, lalu beri etiket. Oke, jadi tadi etiketnya bunyinya apa? SOS kan, dari kita tulis dulu yang dari resepnya. Dari resepnya SOS 1 kapsul. Berarti tulis dulu bila perlu 1 kapsul. Tambahkan yang ACC dari pengawas. Maksimal pemakaian 3 kali sehari. Oke. Bu, saya nggak muat, Bu. Tulisannya boleh nulisnya juga gini. Bila perlu 1 kapsul, maksimal 3 kali sehari. Boleh. Jangan disingkat maksimalnya jadi max gitu, jangan ya. Jadi boleh nulisnya bila perlu 1 kapsul, maksimal pemakaian 3 kali sehari, atau kalau nggak muat boleh bila perlu 1 kapsul maksimal gitu 3 kali sehari, gini boleh. Jangan lupa paraf kecil. Udah ya. Jadi kalau kamu tadi dikasihnya kite de die atau quatuor der die 4 kali, berarti bila perlu 1 kapsul maksimal pemakaian 4 kali sehari. Dah, seperti itu. Untuk khasiatnya tolong dilihat dulu. Untuk apa? Ntar latihan di rumah bagaimana cara menyampaikannya. Lanjut resep yang ketiga, ini kita mau bikin larutan ya. Larutannya obat cuci hidung. Oke, sini. Kita lihat di sini ada NH4Cl, itu adalah amonii klorida. Ya. NaCl natrii klorida. NaHCO3 natrii subkarbonas. Oke, jangan sampai salah. Oke, NaHCO3 ini natrii subkarbonas. Ya. Natrii subkarbonas. Subkarbonas. Itu ya, bukan natrium karbonat. Karena di lab ada natrium karbonat, ada natrium subkarbonat. Kamu ngambil natrium subkarbonat. Oke. Kalau lihat dulu kelengkapan resepnya, kalau ada yang masih belum lengkap silakan diusul. Udah ya. Nah, di sini kita lihat amonii klorida 1,8, NaCl 1,8, NaHCO3 1,8. Campur dan buatlah obat cuci hidung 60 gram. Ini baru ada zat aktifnya. Apakah serbuknya sedangkan cuma 1,8. Berarti biar sampai 60 gram diapain? Otomatis dilarutkan dengan pelarut. Pelarutnya apa? Kamu usul di sini. Pembawa atau pelarut yang digunakan adalah Aquades sampai 60 gram. Kenapa sampai 60 gram, Bu? Ya karena di resep dimintanya 60. Kalau di resep dimintanya 100 ya sampai 100 gram. Gitu ya. Jadi kita lihat nih baru zat aktif, ada zat aktifnya 3, belum ada pembawanya. Sedangkan mau bikin obat cuci hidung. Obat cuci hidung itu cairan. Maka kecuali dinyatakan lain, cairannya adalah Aquades atau air. Maka usul pembawa yang digunakan adalah Aquades sampai 60 gram. Lihat SUC-nya.
Signanya, signa SUC, signa usum cognitum. Artinya adalah aturan pakai sudah diketahui. Gitu ya. SUC artinya signa usum ya, ini usum. Signa usum cognitum. Aturan pakai sudah diketahui. Jadi nanti gitu nulisnya, aturan pakai sudah diketahui. Oke, udah. Sekarang teknik pembuatannya gimana, Bu? Karena mau bikin larutan, maka seperti biasa kamu harus menulis monografi kelarutannya. Dari zat aktifnya. Zat aktifnya ada 3. Amoni klorida, natri klorida, dan natri subkarbonat. Kalau garam-garam klorida seperti amoni klorida dan natri klorida itu secara teori memang dia mudah larut dalam air. Coba kita lihat ya. Benar ya? Ini Fi mudah larut dalam air. Natri klorida juga larut dalam 2,8 bagian air. Artinya apa? Artinya kalau kita udah tahu kelarutannya, oh dia larut dalam air, maka nanti melarutkannya tidak usah pakai aqua panas, tapi pakai air biasa. Ya, karena mudah larut dalam air. Tuh. Nah, natri subkarbonat larut dalam 11 bagian air. Sebenarnya natri subkarbonat itu larut dalam air kalau masih 11 gitu ya. Cuma nanti cara melarutkan natri subkarbonat berdasarkan teori. Nanti kamu bisa baca teorinya di buku Van Duyn atau di buku ilmu resep. Natri subkarbonat itu cara melarutkannya adalah dengan cara gerus tuang. Ingat gerus tuang? Ya, kayak sukus ya. Cuma kalau sukus pakai air panas. Nah, perhitungannya tidak ada masalah. Tinggal aquadesnya 60 gram. Air yang kita punya kira-kira 54,6 gram. Kenapa sih harus kita hitung? Biar kita tahu, oh kita punya air cuma 54,6. Jadi air itulah yang kita gunakan untuk melarutkan zat aktifnya. Jadi jangan kelebihan. Karena ini mudah larut semua, maka bisa menggunakan Erlenmeyer untuk amoni klorida dan natri klorida dilarutkannya. Dan airnya juga nggak usah terlalu banyak, gitu ya, karena dia mudah larut. Nah, dengan mengetahui kelarutan, maka kita juga tahu bagaimana kita nanti membuatnya. Oh, dia mudah larut. Oh, berarti kita larutkan saja nanti dengan air di Erlenmeyer gitu loh. Ya, jadi penting untuk mengetahui kelarutan zat kalau mau bikin larutan. Oke, lanjut. Kita lihat untuk penimbangannya. Amoni klorida, sebenarnya amoni klorida ini tidak termasuk golongan keras ya. Cuma kalau di lab itu dimasukinnya di obat keras, sebenarnya dia bukan golongan obat keras gitu ya. Amoni klorida ekspektoran, natri klorida 1,8, natrium subkarbonat 1,8. Aquadesnya 60 gram. Nah, perhatikan juga di sini ekspektoran itu artinya apa sih? Ekspektoran itu artinya apa? Membuat lendir menjadi encer. Jadi kalau batuk itu ya untuk mengencerkan dahak gitu. Nah, tapi kan dia di sini sebagai obat cuci hidung, maka fungsinya bukan sebagai ekspektoran, tapi untuk membersihkan saluran hidung gitu ya. Itu di sini. Nah, natrium klorida juga gitu, sumber ion klorida. Di sini dia fungsinya bukan sebagai sumber ion klorida, tapi kesatuan mereka bertiga ini, amoni klorida, natri klorida, dan natrium subkarbonat adalah untuk membersihkan hidung atau rongga hidung. Kan misalnya rongga hidung kita ini lagi pilek ya. Lagi pilek itu kan berarti banyak lendir-lendir nih. Nah, ketika kita nanti meneteskan atau memasukkan larutan ini ke dalam hidung, maka nanti lendir kita itu akan menjadi encer dan mudah dikeluarkan. Biasanya ini untuk anak-anak bayi yang pilek yang belum bisa mengeluarkan ingus gitu ya, mengeluarkan lendir hidung, maka digunakan obat ini supaya nanti lendir hidungnya keluar sendiri karena sudah encer. Ya. Nah, untuk teknik pembuatannya seperti tadi ya.
Jadi natrium subkarbonat tadi kita tahu walaupun dia mudah larut, tapi teknik pembuatannya itu, teknik melarutkannya harus dengan cara gerus tuang. Jadi di sini dia yang pertama adalah setarakan botol karena pakai 60 gram. Masukkan natrium subkarbonat ke dalam lumpang, tambahkan aqua secukupnya, QS, gerus sampai larut dengan cara gerus tuang. Adsleben, bukan aansleben ya. Adsleben. Gerus tuang itu bahasa Latinnya adsleben. Oke. Dengan cara gerus tuang, masukkan ke dalam botol yang sudah ditara. Jadi gerus, kalau misalnya udah ada yang sudah bening bagian atasnya, maka tuang ke dalam botol. Terus yang masih ada serbuknya, tambahin lagi air, digerus lagi. Lakukan terus sampai semua serbuknya larut. Ya. Lalu amonium klorida dan natrium klorida caranya sama karena dia mudah larut. Larutkan saja di Erlenmeyer, tambahkan aqua secukupnya, masukkan ke dalam botol. Terakhir, tambahkan aqua sampai dengan 60 gram, jadi di atas timbangan. Ya, kocok sampai homogen, tutup, bersihkan, beri etiket. Ya, pembuatannya cukup mudah. Oke. Sini wadahnya botol, labelnya kocok dahulu. Ya. Etiketnya biru, pronya nanti kalau tidak ada tanya dulu. Signanya adalah SUC, tadi aturan pakai sudah diketahui. Ya. Berarti penggunanya adalah sebagai obat cuci hidung atau untuk membersihkan rongga hidung. Udah ya. Kita lanjutkan, tadi sudah resep 2, 3 dan sekarang resep keempat. Resep keempat ini kita mau bikin salep. Oke. Kita mau bikin salep, salep wasir 25, mise dasigna obat wasir, campur dan tandailah obat wasir untuk laras. Adanya di Fornas, lihat komposisinya. Tiap 10 gram mengandung etilis aminobenzoas, itu adalah nama latin dari benzokain. Etilis aminobenzoas 20 mg, taninum 1 gram, adepslanenya 2 gram, vaselin flavumnya hingga itu berarti at 10 gram. Oke. Silakan kelengkapan resep dan lain sebagainya kamu cari sendiri. Untuk monografinya karena mau bikin salep, ingat peraturan salep nomor 2, kalau ada yang larut, larutkan dulu dalam air. Nah, kelarutan dalam zat aktifnya ini, kalau etilis aminobenzoas ini sepertinya tidak larut, nanti cari DFI. Kalau asidum tannikum ini sebenarnya larut dalam air. Tapi kenapa di resep ini kita tidak larutkan dalam air, Bu? Karena di sini fungsinya salep wasir. Ya. Untuk digunakan di bagian dubur. Jadi kalau ada salep yang mengandung air, khawatirnya nanti jadi perih. Gitu ya, maka untuk asidum tannikumnya tidak usah dilarutkan di dalam air, sesuai saja dengan resep standarnya nggak ada air, gitu ya. Oke, kita masuk ke perhitungan. Di resep standar at 10 dimintanya di resep 25 gram. Oke, berarti semua dikali 25 per 10. Etilis aminobenzoas 20 mg kali 25 per 10 berarti sama aja 25 dibagi 10 2,5 ya, dikali 2,5. 50 mg, hati-hati, 50 mg itu bukan 0,5 gram tapi 0,050 ya. Perhatikan, kalau 0,5 itu 500 mg, kalau 50 mg 0,05. Asidum tannikumnya 1 kali 25 dibagi 10 2,5. Adepslanenya 2 dikali 25 dibagi 10 5 ya. Vaselin flavumnya at 10 dikali 25 per 10 berarti at 25. Dikurang yang lain-lain ketemulah 17,45. Oke. Jadi 50 mg, 2,5, 5 gram dan 17,45 gram. Untuk teknik pembuatan tidak ada masalah, lakukan seperti kita membuat salep biasanya. Tanin itu nama latinnya acidum tannicum ya. Di lab tidak ada kalau tanin saja, tapi acidum tannicum. Oke. Untuk teknik pembuatannya seperti biasa kita lihat serbuknya ada berapa? Serbuknya ada 2. Benzokain dan tanin. Berarti kita bikin massa 1 kalau serbuknya ada 2.
Contohnya di sini masukkan benzokain ke dalam numpang. Ingat harus digerus dulu sampai halus, baru tambahkan basis. Basisnya siapa? Vaselin, flavum. Ada dua sih sebenarnya, vaselin dan adep, cuman kita gunakan vaselin dulu. Sebagian vaselin flavum, gerus sampai halus dan homogen. Sisihkan, keluarin dulu dari lumpang jadi massa 1. Lalu masukin asidum tanikum ke dalam lumpang, warnanya agak kecoklatan ya asidum tanikum. Gerus sampai halus. Tambahkan sebagian vaselin flavum, gerus sampai halus dan homogen. Tambahkan massa 1 tadi yang benzokain sudah tambah vaselin. Gerus sampai halus dan homogen. Terakhir tambahkan adeslane, lalu sisa vaselin digerus sampai halus dan homogen. Ini ada NI-nya karena benzokain atau aetilis aminobenzoas itu obat keras. Ya. Sudah di sini etiketnya biru, labelnya NI. Signanya obat wasir. Oke. Sudah? Ini adstringensia itu mengecilkan selaput ya, selaput lendir. Tuh. Anestetik lokal itu penghilang rasa setempat ya. Anestesi berarti kan karena wasirnya sakit maka nyerinya itu dihilangkan memakai anestesi lokal. Sudah sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan kalau mau tanyakan boleh lewat WA. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena kalau malu bertanya sedangkan kamu tidak mengerti sama sekali, berarti kamu menyanyiakan kesempatan. Nanti di lab hanya berdiri, bengong, ngeliatin jurnal. Ya, jadi silakan ditanyakan. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.